dan Bapa kita, koma, dan Yesus Tuhan kita. Jadi Allah Bapa, Yesus Kurios. Nah, pertanyaannya, apakah menurut Mikana ini artinya adalah 1 Tesalonika pasal 3 nomor 11 sedang menjelaskan nama Tuhan itu adalah Yahweh Yeshua. Begitu. Iya, karena di sini bahasa Yunaninya kan autos deoteos kai pater hemon kai hokurios hemon Yesus Kristus. Nah, kurios itu diterjemahkan Kata dari kai nama di situ. Yahweh. Kata Enggak, kita kai ke di ini situ dulu. merujuk Mika. Yang Uni tanyakan itu adalah di mana secara kontekstual Tuhan yang Mikana sembah itu memperkenalkan namanya Yahweh Yeshua. Kalau ini secara konteks kita juga tahu bukan memperkenalkan nama, tapi memperkenalkan entitas. Dengan ada kata kai di situ, itu ada pemisah subjeknya. Begini, Ada Uni, beberapa di sini entitas. kurios hemon Rifat, Yesus Mikana Kristus. Jadi kurios Saya ini tahu diterjemahkan dari nama di situ Yahweh. ada kata Yesus Kristus diterjemahkan dari Mikana. Yeshua Hamasiah, gitu loh. Mikana, kalau nanti ada begini, Mikana Riva lagi jalan-jalan, bukan berarti itu satu orang. Apalagi ada kata Mikana dan Riva sedang jalan-jalan. Kita kan bisa bahasa Indonesia, Mikana. Kita bukan orang yang maaf ya, saya nggak ngerti kalau terjemahan kitab kalian jadi seperti ini, seolah-olah kalian mau mengatakan bahwa penulisan kata kai atau kata dan di situ itu keliru. Karena kata dan di situ merujuk kepada entitas yang berbeda. Kecuali itu merujuk kepada nama, maka tolong tunjukkan konteks, jelaskan ke saya. Konteksnya di situ bicara tentang nama, bukan bicara tentang entitas. Perhatikan, entitas dan nama itu beda. Kalau nama, misalkannya saya akan menyampaikan kepada Mikana, dia itu bernama Riva Mikana. Itu konteks kita bicara tentang nama. Tapi kalau Riva dan Mikana sedang jalan-jalan ke pasar, bukan berarti itu sedang menjelaskan ada satu oknum bernama Riva Mikana. Gini, Maka, mohon maaf Uni saya, kalau tidak ada nggak supaya apa-apa. jangan melebar-lebar, ya. Ini mau saya tunjukin nama kurios Yesus Kristus di dalam teks yang berbahasa Yunani. Nah, karena apa? Itu diterjemahkan Silakan, dari secara nama kontekstual. Yahweh Yeshua Hamasiah. Contoh ya, saya tunjukkan lagi ini. Jangan ini dulu dia eksistensinya apa gitu. Tapi nama dulu nih. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan Yeshua Hamasiah ada bersama rohmu. Ayat tadi anugerah ada. Ayat tadi nggak bisa dipakai. Enggak, saya tunjukkan lagi Ayat karena 1 Tesalonika nggak jadi. Ya udah saya Oke, pindah ayat ya. itu sama saja, tapi ini saya tunjukin dulu nih. Di Nggak, 2 maksudnya Timotius ayat 4 yang ayat bisa 22. menjelaskan Ya, nggak apa-apa, pertanyaan catat dulu. Ya, catat 1 aja. Tesalonika atau yang mana? Ganti Iya, lagi saya tunjukin ayatnya. lagi. Oke. Bukan, saya tunjukin Pindah. lagi dalilnya. Ya. Oke. 2 Timotius 4 ayat 22. 2 Timotius 4. 2. Jangan ketawa, Mikana. Iya, 2 soalnya Uni Timotius kan jadi 4 membahas ayat tentang 22. dia echad apa jadi 3 pribadi, 2 pribadi. Kan kita masih membahas nama dulu nih. Namanya kan jadi. Di sini kan Tuhan Yeshua Hamasiah. Sekalian menyelam minum air kalau Uni. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Itu ya. Yang ini saya tunjukkan dalilnya nih. 2 Timotius 4 ayat 1 Timotius 2 Timotius 4 ayat 22. 2 Timotius 4 Tuhan ayat 22. menyertai, kalau di terjemahan baru, 2 Timotius 4 ayat 22. Bagaimana pakai versi terjemahan mana? Apa? ILT 3. Oh, nggak pakai terjemahan baru. Enggak. Kan di situ ada nama Tuhanmu. Oke, 2 Timotius 4 ayat nomor 22. Oke, kita baca teman-teman ya. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Ayat 22. Erastus tinggal di Korintus dan iya, saya baca satu konteks. Kan kita bicara konteks. Nah, oke.
Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Oke, saya ganti ke terjemahan apa tadi? Karena Mikana tidak pakai ini. ILT 3. Iya. Oke, kita ganti teman-teman ya. ILT 3. Saya download dulu. ILT 3. Bentar ya. ILT 3. Oke, ini dia. Ya, sebentar saya unduh dulu. Karena Mikana tidak pakai terjemahan baru. Oke, udah. Sekarang kita balik ke ayat tadi. Oke, ILT 3. Ini dia. Tuhan, Yeshua Hamasiah, ada bersama rohmu. Di sini kata Tuhan, kata aslinya apa? Oke, makanya di dalam bahasa Yunaninya di situ Ho Kurios Yesus Kristus. Nah, Ho Kurios Yesus Kristus itu diterjemahkan dari nama siapa? Yahweh Yeshua Hamasiah. Kurios bukankah? Bentar, Mikana, setahu saya Kan Yod orang itu Yunani kan sudah diterjemahkan dengan mengganti kata nama Theos. Yotevave menjadi, oh tadi Yesaya 48 kan Kurios. Iya, memang memang ada terjemahan dengan Kurios, tapi lebih lazim kan dipakai Theos. Pertanyaannya adalah Bukan, Yeshua Kurios. Hamasiah. Oke. Saya ikuti Jadi gini maunya Uni Mikana. sayang. Sekarang bisa, oke. Enggak, sebentar. Orang Saya kan dapat Yunani poin. Romawi itu mengganti nama Iya, Bapa paham. Yahweh Yeshua Hamasiah menjadi Iya, Kurios paham. Yesus Kristus. Makanya di Oke, belakang namanya coba semua usus. Mikana, oke. Ya, Mikana, Makanya ini saya kan kita kembali berbahasa memanggil Yunani namanya yang nih. benar, bukan mengikuti terjemahan Iya, Yunani, Mikana. mengganti nama Sabar. orang Yunani mengganti namanya Sabar. gitu loh kakak sayang. Sabar. Pertanyaan selanjutnya. Mikana coba tunjukkan kepada saya satu skolar atau secara kontekstual, secara linguistik bahwa Kurios Yeshua Hamasiah ini maksudnya adalah Yahweh Yeshua. Sehingga Mikana tahu bahwa ini maksudnya Yahweh Yeshua. Bahwa penulisnya Timotius ini mengatakan bahwa Kurios ini adalah Yahweh. Kenapa kalau kita bicara Yesaya, penulis Yesaya dengan penulis Timotius itu beda? Dari mana Mikana tahu bahwa si penulis Timotius ini menerjemahkan terjemahan yang sama antara Yesaya, yaitu Yahweh diterjemahkan menjadi Kurios. Sehingga penulis Timotius ini, seperti yang Mikana katakan, mengganti kata Yahweh menjadi kata Kurios. Tolong tunjukkan literasinya dari mana Mikana tahu hal itu. Silakan secara kontekstual. Silakan, terima kasih. Uni belum nyimak juga. Di Septuaginta nama Yahweh diubah menjadi Kurios. Sehingga di PB dia kan Tuhan Nah. yang sama. Yahweh itu adalah Oke. Tuhan di PL dan di PB. Apakah penulis Sehingga Septuaginta mengenal penulis Timotius, Dek? bukan begitu maksudnya. Gini kan Oke. orang Romawi Yunani itu kan mengganti nama Bapa Yahweh Yeshua Hamasiah menjadi Kurios Yesus Kristus. Yang mengganti kata Bapa atau Yahweh menjadi Theos atau Kurios di Septuaginta itu bukan orang Yunani. Dalam sejarah, itu adalah Rabi Yahudi di zaman Raja Ptolemy di abad ketiga sebelum Masehi. Penulis kitab Timotius, lalu Mikana katakan menulis Kurios itu sebenarnya representasi dari Yahweh. Mikana tahu dari mana? Apakah penulis Timotius ini Awal-awalnya kenal itu dengan penulis mereka masih Septuaginta? tetap menerjemahkan Yod-Heh-Vaveh. Yod-Heh-Vaveh tetap Yod-Heh-Vaveh. Dari mana Mikana Tapi kan tahu hal itu? Septuaginta- Informasi sebesar ini? Septuaginta Dari mana itu Mikana kan tahu? udah berulang kali direvisi. Yes. Terus kaitannya dengan nama Makanya, Bapa menjadi Kurios semakin itu? ke sini nama Bapa Yod-Heh-Vaveh diubah menjadi Kurios. Di mana Mikana tahu? Kalau Kurios itu adalah nama Loh, yang tadi saya Yod-Heh-Vaveh. tunjukin Septuaginta.
Iya, saya udah bilang penulis Septuaginta Nah. itu orang Yahudi. Dia tidak boleh menyebut nama Tuhan Bukan sembarangan. menulis, Maka dia boleh menerjemahkan. Iya, saya paham. Jangankan menulis dan menerjemahkan nama Tuhan sembarangan, Mika. Menyebut saja mereka tidak boleh sembarangan. Kita tahu secara legenda bahwa penulis Septuaginta ini adalah orang Yahudi. Maka ketika Mikana mengatakan bahwa penulis Timotius itu menerjemahkan kata Yahweh menjadi kurios, itu informasinya dapat dari mana, dekku? Timotius itu penulisnya Rabi Saul atau nama helenisasinya Paulus atau Saulus. Jadi tulisan Oke. Rabi Saul ini itu kan disalin atau diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, disitulah masuk helenisasi. Makanya di manuskrip abad keempat itu Saya nggak dalam nanya itu, berbahasa Dek. Yunani, di situ namanya Ini nggak nanya diganti itu, kurios. Dek. Lah, Nah, ya dari iya mana dong kakak Mikana tahu sayang, kalau namanya karena diganti? ya dari manuskrip itu buktinya di bahasa Yunani namanya jadi Mana? kurios Yesus Kristus. Aduh Iya, Tuhan. dari mana Mikana tahu kalau nama Yahweh itu adalah representasinya diganti menjadi kurios di dalam kitab Timotius? Mikana tahu dari mana gitu? Ada nggak kontekstual yang menjelaskan hal itu? Iya, ini kakak sayang yang berbahasa Yunani kurios Mana? Yesus Kristus. Ini Mhm. Iya, Mikana tahu dari mana? ya ini kalau kata diterjemahkan kurios dari itu nama adalah apa? terjemahan Ya dari pasti Yahweh. dari nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Dari mana Mikana tahu kalau Timotius mengganti Iya, karena Yahweh menjadi mereka- kurios di Timotius? Bukan Timotius yang mengganti, tapi para Paulus. penerjemah, bukan Rabi Saul. Nggak ada Iya, buktinya udah. Rabi Saul itu Dari mengganti mana? nama Bapa Saya- Yahweh saya Yeshua HaMashiach tanya, menjadi kurios Mikana Yesus tahu Kristus. informasi sebesar ini, Mika tahu Ya ini dari yang informasi saya sepenting baca ini. di sini gitu loh. Dari mana? Gimana sih? Mana? Ya, dari mana, Dek? Kalau Uni ya, nih. Ini Uni ditanya. Uni tahu dari mana kalau Nabi Muhammad itu istrinya adalah ini dan itu? Uni akan cari dalilnya bahwa ternyata Nabi Muhammad nama istrinya ini dan itu. Uni tahu dari mana kalau Nabi Muhammad pernah sholat? Ada dalilnya, sahabat yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah sholat seperti ini. Mikana membuka sebuah rahasia yang sangat besar terkait nama Tuhan. Di mana ini bukan hal sepele loh. Di mana ternyata Mikana mengatakan penulis kitab Timotius itu mengganti nama Bapa yang adalah Yahweh menjadi kurios. Pertanyaannya, Mikana tahu dari mana informasi sepenting ini gitu? Kok bisa tahu, Dek? Ya ampun kakak sayang, tadi saya sudah tunjukin Septuaginta Yesaya 48 nama Yotevave diubah menjadi kurios. Terus Nah, yang mengubah saya nama sudah tunjukkan- Yotevave menjadi kurios di Septuaginta itu siapa? iya para penerjemah lah. Kan aku nggak tahu siapa namanya. Dari yang mana penting para Mikana penerjemah. tahu? Tapi di sini Para ada penerjemah buktinya. gini. Iya, oke, gini cara berpikirnya. Penterjemah Septuaginta itu 3 abad sebelum Masehi. Tiba-tiba penulis Timotius mengikuti terjemahan Septuaginta, cara metodenya begitu, mengganti nama Bapa menjadi kurios. Apakah itu maksudnya? Kalau memang begitu, informasi ini Mikana tahu dari mana? Kalau penulis Timotius ini sebenarnya ketika menyebut kurios itu adalah Bapa atau Yahweh. Ini kan informasi besar. Dari mana Mika tahu? Kalau Mika menjawab bahwa saya dibisiki oleh Tuhan, saya berhenti diskusi. Saya minta dalil ilmiah kontekstual. Kalau tidak ada dalil kontekstualnya, berarti Mikana itu asumsi, Dek. Kan pernah kuliah. Gimana mau asumsi? Informasi Orang saya tunjukkan penting. datanya di sini. Coba nih bayangin nih. Iya Iya, ampun data Tuhan. yang Ini Mika bukan tunjukkan asumsi. itu adalah nama Bapa diterjemahkan. Oke, ini kan dalam bahasa Ibraninya Ani Yahweh Husemi, akulah Yahweh itulah namaku. Nah, di Betul. Septuaginta jadinya begini dia. Ego Nah, kurios. Penterjemah Septuaginta menggantinya menjadi Yahweh kurios, kan betul? diganti udah kurios. Nah, betul. Maka Nah, begitu ketika pula Mika di mengatakan terjemahan yang penterjemah Timotius mengganti juga kata Yahweh menjadi kata Yahweh menjadi kurios, itu dapat info dari mana? Kalau yang teks Septuaginta, Mikana lihat dalam teks Ibraninya bahwa ternyata itu adalah nama Yahweh yang diganti menjadi kurios. Kalau untuk 1 Timotius, dari mana Mika tahu kalau itu dari nama Yahweh? Apakah ada teks aslinya yang merujuk bahwa itu adalah Yahweh asal muasalnya Iya diganti iyalah menjadi kurios? karena di manuskrip si
Codex Sinaiticus ya, yang manuskrip atau yang berbahasa Yunani di situ kan semuanya jadi kurios gitu loh. Kurios Yesus Kristus atau kurios Bukan Yesus cuma Tuhan yang Kristus. kurios. Ya itu artinya Kan saya bilang diterjemahkan dari kurios itu nama gelar Yahweh Yeshua untuk HaMashiach Tuhan. gitu loh. Kan di situ sudah ada buktinya. Ya, Coba yang saya tanya cari ini yang berbahasa adalah, Yunani. dengar, Mika Ya ngerti nggak? Tuhan. Kalau Saya sudah mengerti, tapi Septuaginta, Kak Mika Uniriva itu masih menyangkal. Saya sudah buktikan datanya di Saya Septuaginta nggak nama menyangkal, saya Yahweh minta. sudah diubah namanya menjadi Kurios. Nah di PB juga Mika, ada nggak di situ namanya Hetefafe? Nggak ada. Mereka sudah mengganti menjadi Kurios. Makanya Kurios Nah, Yesus dari mana Kristus Mika itu diterjemahkan tahu? dari nama apa? Yahweh Yeshua dari HaMashiach gitu mana loh. Mika tahu? Dari Ya, mana Tuhan. Mika tahu? Ya ini dari kalau data terjemahan ini yang sudah kurios saya itu tunjukkan tadi. asalnya Kan dari saya kata sudah tunjukkan. Yahweh. Tadi saya sudah tunjukkan Septuaginta itu kakak 3 saya. abad sebelum Masehi. Iya, mau Mika, 3 tahu abad, nggak? mau 5 abad. Yang jelas di Septuaginta. Septuaginta di situ namanya Kurios. Yahweh diganti menjadi Kurios. Iya. Kan kita Makanya bisa tahu Kurios dari Yesus teks Kristus Ibrani. itu diterjemahkan dari nama apa? Yahweh Yeshua HaMashiach, karena Kurios itu dari nama Yahweh. Yeshua itu dari Yesus itu dari nama siapa? Yeshua. Kristus itu dari gelarnya Berarti Mikana mau mengatakan bahwa penterjemah Yesaya dalam Septuaginta yang menerjemahkan Yahweh menjadi Kurios itu ditiru sama penulis Bible yang Perjanjian Baru, metodenya gitu. Loh, bukan para rasul, nggak ada buktinya para rasul mengubah nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach menjadi Kurios Yesus Kristus. Ya kalau Nggak gitu, ada. kalau begitu Loh, saya maksudnya membaca penterjemah. terjemahan yang bahasa Yunani ini yang sekarang Iya, yang ada. ini kan namanya saya baca cocokologi, Mika, bukan di mana berdasarkan cocokologinya? Orang memang saya kontekstual. tunjukkan datanya di Septuaginta Ya, nama gini, Yahweh sudah diubah menjadi gini. Kurios. Oke, izinkan saya bicara sebentar biar Mika dapat poinnya. Kalau Septuaginta kita katakan itu kata kurios adalah terjemahan dari kata Yahweh, kita bisa konfirmasi dari teks Ibraninya. Paham ya? Kita bisa tahu kalau itu adalah Yahweh yang diterjemahkan menjadi kurios, kita bisa tahu dari teks Ibraninya. Paham? Nah, kalau kitab Timotius menurut Mikana, oke. Saya tunggu Mikana ya. Jadi yang saya minta itu teman-teman adalah ketika Mikana memberikan informasi penting bahwa ternyata terjemahan kurios itu diterjemahkan dari kata Yahweh, masalahnya Mikana tahu dari mana gitu loh. Apakah ada secara ilmiah ditemukan bukti-bukti otentik? Adakah teks yang berbahasa Aramaik atau Ibraninya yang ternyata itu adalah Yahweh? Nah, pertanyaan saya itu, Mikana ini tahu dari mana? Karena kalau seandainya Mikana mengambil metode menerjemahkan orang-orang di zaman Septuaginta itu beda jauh dengan penterjemahan di zaman Timotius. Bedanya hampir 400 tahun. Karena terjemahan Septuaginta itu diterjemahkan di zaman Raja Ptolemy 3 abad sebelum Masehi. Dan taruhlah penulis kitab Matius ini adanya di abad pertama. Maka jarak penterjemahan Septuaginta dengan ditulisnya Timotius dan diterjemahkan ke bahasa Yunani itu sekitar 500-400 tahun. Pertanyaannya adalah, kenapa Mikana bisa mengkorelasikan? Dari mana Mikana bisa tahu bahwa penulis Timotius ini merujuk kepada cara menerjemahkan orang yang menulis Septuaginta? Gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena ini informasi besar teman-teman. Ya, ini informasi besar, informasi nggak main-main. Bahwa ada nama Tuhan yang diterjemahkan oleh penulis kitab mereka, dan kalau ini memang betul-betul terjadi, maka ini berbahaya. Karena nama Tuhan diganti oleh penterjemah kitab mereka, apalagi isi ayatnya. Dengarkan baik-baik, ini fatal. Ini fatal sekali. Nama Tuhan saja diganti, apalagi isi kitab sucinya. Nah, maka yang saya tanyakan itu adalah konteks. Kontekstual secara ilmiah bahwa memang terbukti kata kurios itu adalah terjemahan dari Yahweh. Sehingga memang ternyata Tuhannya Mikana bernama Yeshua itu memperkenalkan namanya menjadi Yahweh Yeshua. Karena ini informasi yang
Baru di tahun 2026 di bulan Ramadan ini aku dengarkan sepanjang aku berdialog dengan banyak orang Kristen selama 7 tahun. Dan aku nggak tahu ya apakah jurnalnya udah ada kalau memang nama Tuhannya orang Kristen itu Yahweh Yeshua. Itu yang menjadi pertanyaan aku. Karena kita mau mengedukasi kan, gitu. Ya, jadi aku mengulang kembali kitab Amsal pasal 3 nomor 5. Orang Kristen itu diperintahkan untuk percaya kepada Tuhan, bukan kepada pengertian sendiri. Kalau Tuhan tidak pernah mengajarkan namanya adalah si A, kita nggak berhak. Itu menurut pendapat aku sebagai orang beragama. Tapi ya kembali. Oke Mikana, silakan. Kalau tidak ada nggak apa-apa, saya tidak memaksa. Silakan tunjukkan secara kontekstual bahwa memang ternyata terbukti kata Yahweh itu diterjemahkan menjadi kurios, secara ilmiah diketahui, bukti-bukti konkret, saya akan terima kok. Ya, silakan. Jadi gini ya, kalau di PB itu kan yang manuskrip yang berbahasa Yunani itu semua kurios ya, kurios Yesus Kristus, kurion Yeson Kriston. Jadi nggak ada di situ YHWH, Yesua. Yang adanya kurios Yesus Kristus atau kurion Yeson Kriston. Nah itu diterjemahkan dari nama mana? Dari nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Dan saya tadi sudah tunjukkan buktinya di Septuaginta, nama Yod-Heh-Vaveh diganti menjadi kurios. Dan nama di dalam terjemahan yang berbahasa Yunani, nama Yeshua diganti menjadi Yesus atau Yesun. Terus juga Yesus HaMashiach gelarnya disebut Kristos atau Kriston dalam bahasa Yunani. Jadi kalau kita baca secara benar, ya namanya Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah kemudian kalau kata Uni tadi, ya namanya saja bisa diganti apalagi kata-katanya kan gitu. Nah justru saya semakin mencintai Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach karena apa yang dinubuatkan oleh Bapak itu digenapi. Terbukti digenapi oleh dunia. Karena apa? Di Yeremia 23:27 Bapak berfirman, akan ada yang merancang melupakan namaku demi berhala. Dan itu tergenapi oleh para penerjemah. Mereka merancang melupakan nama Bapa, mereka ganti nama Bapa menjadi kurios. Ya, nama Bapa Yahweh diubah menjadi kurios. Makanya digenapi. Tapi Bapak juga berfirman di Matius 24 ayat 35, sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi firmanku, perkataanku tidak akan pernah lenyap. Itulah kenapa walaupun banyak versi-versi terjemahan, tapi kata-kata Bapa maknanya selalu sama, intinya tetap sama. Karena apa? Bapa Yahweh berjanji, kata-katanya itu, firmannya itu yang ada dalam kitab ini tidak akan pernah lenyap, saudaraku. Bahkan sekalipun bumi ini kiamat, perkataan Bapa, firman Bapa itu tidak akan pernah lenyap. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Bapa dalam kitab suci ini digenapi. Tetapi Bapa juga berfirman nih, ya, saya tunjukkan datanya saudaraku, sebentar. Karena dunia kan sudah mengganti namanya tuh. Makanya dunia manggil namanya siapa? Jesus Christ. Padahal bukan itu nama yang dinyatakan. Namanya dilupakan ya, nggak memanggil nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Yang dipanggil Jesus Christ, God, ya, Allah. Kalau orang Indonesia sama Malaysia. Terus juga kalau terjemahan LI ada juga nama Bapa diganti Sang Hyang Widi lagi, ya. Jadi nama Tuhannya Hindu. Kan aduh Tuhan, sungguh mereka menggenapi nubuatan Bapa di Yeremia 23:27 ya. Bahwa mereka merancang melupakan nama Bapa. Sehingga banyak orang Kristen nggak tahu nama Tuhannya siapa. Karena itu ada para penerjemah itu, ya. Tapi Bapak sudah menubuatkan itu. Tapi Bapak juga menubuatkan apa? Bahwa akan dikembalikan namanya itu. Ya, anak-anaknya mulutnya akan dibersihkan untuk memanggil nama Bapak Yahweh. Ini dia. Ya, semua sudah dinubuatkan. Karena Bapak Yahweh itu tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Sebentar ya. Saya tunjukkan datanya, di mana Bapak juga menubuatkan seperti ini. Makanya sekarang sudah mulai terjadi nih, ya, digenapi. Sudah mulai banyak yang tahu nama yang kudus itu siapa, Bapak Yahweh. Makanya banyak yang sudah memanggil. Karena Bapak menubuatkan, tetapi selama 17 abad, nama itu mau dikeburkan oleh dunia ya. Diganti dengan nama Kurios lah, God lah, Allah lah, segala macam ya. Tetapi Bapak juga menubuatkan Zefanya 3:9. Tetapi sesudah itu, aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan
supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu membahu. Makanya lihat tuh saudara-saudaraku di zaman sekarang ini. Ya, Mika. Apalagi ada lagu Yahweh Sudah Mika, nah, Rafa, gantian. ya kan? Sudah banyak bangsa-bangsa Mika, yang ya. mengenal nama yang kudus itu dan memanggil namanya yang kudus Mika. itu. Karena apa? Sudah dinubuatkan oleh Bapa bahwa bangsa-bangsa bibirnya akan dibersihkan. Mika. Makanya kami memanggil nama yang kudus, nama yang benar. Oh, Mika. haleluya. Terima kasih Tosyam, terima Udah? kasih. Udah. Terima kasih Pia Serpa, terima kasih, terima Oke. kasih. Silakan, Mikana. Tunjukin kontekstual pengajaran bahwa memang kurios itu diterjemahkan dari kata Yahweh. Silakan. Lah Pieto, kakak sayang, saya sudah tunjukkan datanya nih. Sekali lagi saya tunjukkan lah. Terima kasih Bang Yoel. Ya, silakan. Yang mengatakan bahwa kata kurios dalam kitab Timotius itu adalah terjemahan dari kata Yahweh yang memberitahu Mikana siapa, ilmunya dapat dari mana. Silakan. Ya ampun, berulang-ulang lagi ditunjukin. Dari tadi saya nggak dapat. Dari tadi saya belum dijawab. Yesaya 42:8, ego kurios. Nah, ini kurios ini diterjemahkan dari nama mana? Nama Yahweh. Jadi, orang di dalam bahasa Yunani, nama Yahweh itu sudah diganti menjadi kurios. Jadi kalau kita temukan di PB ada kurios Yesus Kristus, itu diterjemahkan dari nama apa? Ya Yahweh Yeshua Hamasiah. That's it, simple. Kasih tahu siapa itu? Wow, haleluya. Ya, berarti itu dapat interpretasi sendiri. Ya iya dong, kalau harus Bukan. Oh. bukan Berarti dari Mika saya sendiri yang tapi bukan, karena kan kita temukan di PB namanya kan kurios Yesus Kristus. Lah kurios itu Iya. diterjemahkan dari nama Yang apa? mengatakan- Yahweh. Yesua diterjemahkan dari Nah, nama itu kan Septuaginta. Yesus diterjemahkan dari nama Septuaginta, apa? kan? Yesua. Iya. Yang Mika bilang bahwa kurios itu diterjemahkan dari kata Yahweh itu kan Septuaginta. Kenapa kita tahu? Karena ada teks Ibraninya. Jadi kita tahu kalau ternyata kurios itu diterjemahkan dari kata Yahweh untuk satu ayat, walaupun yang lainnya adalah Theos. Pertanyaannya adalah untuk khusus kitab Perjanjian Baru, dari mana Mikana tahu bahwa penterjemahnya juga menerjemahkan kata Yahweh menjadi kurios? Tahu dari mana? Itu pertanyaannya, Mika cantik. Iya taunya kakak sayang, karena di PB itu semua hanya kurios Yesus Kristus. Lalu kemana nama Bapak berarti tahu Yahweh? sendiri. Karena Berarti Mikana simpulkan sendiri. ya Ruh Kodes kan mengajari kita, karena cara untuk mengerti firman Elohim ini bilang apa? dong. Nah, Bilang ini. dong kalau Sebentar, dari tadi sebentar. Ruh Kodes. Oke, Kalau karena Ruh gini Kodes ya. nggak bisa dibantah. Iya dong, karena firman Elohim tertulis di Efesus 1 ayat 17. Supaya Elohim Tuhan Wah. kita, Yeshua Hamasiah, Bapa kemuliaan, dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Kan kita nih bertanya-tanya nih di dalam manuskrip yang berbahasa Yunani. Loh, kok semuanya kurios Yesus Kristus? Ini nama Yahweh kemana? Ya karena sudah diterjemahkan menjadi kurios, kakak sayang. Oh, haleluya. Makanya Dan kita yang dikembalikan memberitahu itu adalah Roh mulut kita Kudus. dibersihkan. Iya kan kita Dan membaca yang kitab suci mengatakan itu kan. Mika, Iya karena Ruh HaKodes lah yang mengajari saya, yang memimpin saya, yang menuntun saya sampai sejauh ini. Oke. Makanya mulut saya dibersihkan untuk tidak lagi memanggil nama ilah bangsa-bangsa lain, tetapi memanggil nama Bapa Yahweh Yeshua Hamasiah Elohim yang Maha Kuasa. Oh haleluya, terima kasih Bapa. ya, pertanyaannya adalah dari mana Mikana tahu bahwa yang memimpin Mikana itu adalah Ruh Kodes bukan roh iblis? Loh, karena Bapak berfirman toh menubuatkan di Jefanya 3 ayat 9 tadi. Jefanya 3 ayat 9. Apa itu? Gimana bunyinya? Tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Oh, haleluya. Mika, bisa tunjukin satu orang Yahudi yang memanggil nama Tuhan dengan Yahweh nggak? Sebenarnya ada mungkin teman-teman yang punya data, tapi mohon maaf Uni sayang, iman saya tidak merujuk kepada Yahudi yang menolak memanggil nama Bapa Yahweh.
Terus Iman Mikana saya tahu dari merujuk mana kepada kalau perintah nama Bapa Bapak di itu sorga. Yahweh? Loh, ya di dalam firman Tuhan ini dong. Itu kan huruf yang tidak ada nikut, Yod He Vav He. Kok bisa dipanggil Yahweh? Ya, dari nama dia sendiri yaitu bahwa Yod He Vav He itu dibaca Yahweh. Izin boleh nggak kasih data satu? Boleh ya? Walaupun Mika nanti tolak boleh juga nggak apa-apa. Izin ya, karena saya nggak mau bicara Nah, asumsi. Boleh ya? dari mana kita tahu haleluya? Haleluya itu kan terdiri dari dua kata, halil dan yah. Nah, Mika halil itu izin artinya Mika. terpuji, Mika yah itu kenal Burita Yahweh. Wahyu nggak? Mika kenal Saya Burita tahu. Wahyu nggak? Belum pernah jumpa Nah, sama Burita beliau, tapi Wahyu saya ini tahu. Mika tapi tahu kan kalau dia ahli dalam bahasa Ibrani? Ya, bisa dibilang Nah, gitulah. Ini Terus, catatan dari Mika pasti lebih jago bahasa Ibrani beliau ya. Maka iya, pertanyaannya, iya, Mika benar. katakan, nah ini judulnya adalah, apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Ternyata di sini Mika catatan yang paling warna merah ini, pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama, pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani, bagaimana mengucapkan 4 huruf suci Yod He Vav He yang tidak boleh dan tidak pernah mengucapkan Yahweh. Coba lihat nih, bikin gambar rumah. Ya, doktrin pengajaran Yahweh tidak berasal dari wawasan Ibrani, justru berasal dari teolog-teolog Barat yang tercabut dari akar Ibrani. Mika katanya nggak mau ngikutin yang bukan sesuai dengan ininya, yang menggunakan bahasa Ibrani. Itu nggak ada kaitan dengan bahasa Ibrani Yahweh itu, Mika. Soalnya Mika nggak Tapi gini, sebut-sebut Kak. Yahweh. Ya, gini kakak sayang ya. Iman saya tidak merujuk kepada Rita Wahyu. Jangankan kepada Rita Wahyu. Oke. Malaikat saja yang memberitakan yang lain dari isi kitab suci ini kita tolak, saudariku. Apalagi cuman Rita Wahyu. Oh, haleluya. Berarti memang nama Bapak Yahweh. Jadi gini kakak sayang, ya. Ya iya dong, kan haleluya itu dari nama apa? Terpujilah Yahweh. Nah, Rita Wahyu masih memanggil nama Tuhan. Karena loh. orang Allah. gini, Coba. Uni coba bayangin gini dulu Uni. Mika. Uni. Kayak mana lah? Oke lah. Rita Wahyu lebih pintar berbahasa Ibrani daripada saya. Tapi dia masih panggil nama Tuhan mulu. Allah terus. Hah. Karena Gimana Burita itu? Wahyu itu mengikuti Rabi Sadia Gaon. Nih, saya kasih data ya. Rabi Sadia Gaon, nah gini, Burita Wahyu ini identik dengan tradisi Yahudi, ya. Ini saya kasih kamu data. Biar Mika paham kenapa saya nggak marah. Kenapa saya tidak marah kepada Burita Wahyu ketika mengatakan Tuhan pencipta alam semesta adalah Allah. Karena Burita Wahyu itu tidak pure dari dirinya sendiri, tapi juga mengikuti kaidah yang diajarkan oleh Rabi Sadia Gaon. Rabi Sadia Gaon ini adalah Rabi Yahudi di abad ke-10 kalau tidak salah, ya. Ini kita baca teman-teman ya, kita literasi ya, namanya ilmu kita literasi. Rabi Sadia Gaon adalah rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh di dalam agama Yahudi. Dia adalah seorang rabi filsuf Yahudi yang aktif pada zaman Geonik di Kekhalifahan Abbasiyah. Ternyata Rabi Sadia Gaon itu menerjemahkan nama Yod He Vav He menjadi Allah. Jadi Burita Wahyu itu kalau ikut Rabi Sadia Gaon karena dia mengutip Rabi Sadia Gaon di dalam teksnya, maka dia tidak salah. Karena memang nama Tuhan itu adalah Allah. Tapi pertanyaannya adalah ketika Mika mengatakan nama Tuhan Mika adalah Yahweh, padahal tidak pernah ada satupun orang yang mengatakan nama Tuhan adalah Yahweh, dan Mika merujuk kepada derivasi dari nama Yahweh yang adalah dewa Saturnus dari kata Yahweh yang dirubah oleh teolog-teolog Barat. Mika malah merujuk kepada Yahweh yang dibawa oleh teolog-teolog Barat. Bukan merujuk kepada kebanyakan orang yang faham bahasa Ibrani dengan mengatakan bahwa itu adalah Yahweh, tapi malah Yahweh. Namun Mikana mengatakan saya orangnya original, kembali ke teks asli. Padahal kata Yahweh itu tidak pernah diajarkan dalam kaidah Ibrani. Karena itu tercabut dalam bahasa Ibrani, bahkan ditegaskan oleh Burita Wahyu yang pengajar bahasa Ibrani bahwa kata Yahweh bukan bahasa Ibrani. Ya, Yahweh
bukan bahasa Ibrani. Nah, jadi kalau Mikana memang konsisten tidak mau menggunakan nama dewa lain, nama Tuhan lain, setidaknya jangan menghina nama Tuhannya juga. Dan saya tidak tahu Mikana tahu dari mana kalau nama Tuhannya itu Yahweh. Apakah Yeshua pernah mengajarkan begitu? Karena bahkan dalam literasi, ya, Yahweh itu muncul dari teolog-teolog Barat. Tidak pernah diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi. Nih, saya tunjukin lagi datanya. Walaupun nanti Mikana bilang saya beriman bukan kepada berita wahyu, tapi setidaknya ini dari orang yang berilmu. Yahweh bukan kata Ibrani. Ya, berdasarkan penelitian, Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard tahun 1535 sampai 1597 meminjam istilah Clemens dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter bangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini, Genebrardus mengutip Alkitab Samaria, yaitu kata Yabe, memodifikasi menjadi Yabe, dan terakhir menambahkan huruf B menjadi V, sehingga tertulis menjadi Yahweh, tinggal menyesuaikan dengan 4 huruf suci, yaitu menambahkannya menjadi Yahweh. Ini referensi Jesus Messiah.com, HTML, Yahoo meaning HTML. Jadi, Yahweh itu menurut Ibu Rita Wahyu dari penelusuran beliau yang saya kutipkan, nama Yahweh berakar dalam peradaban masa lalu di antara dewa-dewa panteon pagan mereka. Yahweh bukanlah nama Tuhan Yahudi yang sebenarnya. Nama ini diciptakan secara modern oleh biarawan Benediktin Gilbertus Genebrardus antara tahun 1550 sampai 1567. Genebrardus menjadi pembela nama Tuhan dalam Bible Samaria. Ia mengekstrak Yabe, mengubah B menjadi V, Sebentar dulu nih, dan menghasilkan Yahweh yang mohon seperti maaf, kita mohon lihat maaf. sama dengan nama yang Kita digunakan harus oleh lihat kaum dulu. Gnostik. Sebentar. Itu apa nama judul apa artikelnya itu? Karena kadang kan kamu membacakan Rita Wahyu itu kan Boleh, dia boleh, mengutip boleh, dulu nih, silakan. menyajikan dulu kutipan Nih, orang atau silakan, ini. narasi argumentasi orang lain lalu nanti dijawab. Ya, Apa ini itu? judulnya. Judulnya adalah Sarapan Pagi Biblikal, apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Silakan dibaca. Saya lebih senang kalau Mikana baca itu sampai selesai. Sebenarnya Mikana mau tahu nggak kenapa nama Tuhan Mikana tidak ada dalam kitab Mikana lagi? Mau tahu nggak? Iya, kenapa? Oke. Mika, karena memang kitab yang Mikana imani itu dalam perspektif agama kami, Al-Quran menyatakan bahwa itu telah dirubah, disembunyikan. Maka kebenaran sejati telah disembunyikan oleh tangan-tangan jahil yang Mikana akui sendiri mereka telah merubah-rubah nama Tuhan. Dalilnya ada di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mikana kata Allah, itu tidak pernah disematkan kepada berhala manapun. Kalau ada silakan tunjukkan manuskripnya. Inilah bukti Allah dengan sendirinya menjaga namanya menjadi mulia dan tidak ternistakan sehingga tidak termasuk di dalam kitab karangan manusia. Makanya hanya ada kata Allah itu di Al-Quran. Karena nama Allah itu adalah asma mulia. Jangankan disebutkan secara benar oleh orang Kristen yang sering menyebutnya dengan kata Allah. Sedangkan tertulis di kitab karangan manusia saja tidak diizinkan oleh Allah. Inilah bukti bahwa asma Allah, jangankan agama Islam terjaga dan Al-Quran terjaga. Asma Allah saja dijaga oleh Allah dengan sedemikian rupanya. Sehingga kalian Kristen dan Yahudi tidak tahu lagi nama Tuhannya siapa. Karena memang kalian gak layak tahu nama Tuhan. Karena Yesus berkata bukan, bahwa pengembala itu tahu kan anak dombanya. Dan juga anak domba tahu kan siapa gembalanya. Kurang lebih seperti itu diksinya. Wajar kalian tidak tahu lagi mana yang benar karena kalian sudah menerima informasi dari orang yang senang berdusta, yaitu Farisi munafik dan orang Yahudi yang gemar melakukan perbuatan tegar tengkuk dan menyelewengkan informasi dari Tuhan yang benar. Itu kenapa kalian tidak lagi menemukan nama Tuhan yang benar. Sebenarnya seperti itu. Itu dalam perspektif agama saya. Walaupun Mikana menolak, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah berdakwah. Iya, pasti. dengan Mikana. Iya, ya silakan saja ya, terserah apa menurut pandanganmu.
Sip. Diam dulu sayang. Jadi gini ya kakak sayang ya. Tadi kakak tunjukin siapa itu Rabi apa namanya? Rabi yang mengubah nama Yothevave atau Yahweh menjadi Allah. Wow, terima kasih kakak sayang. Kamu tunjukkan itu, artinya dia menggenapi nubuatan Bapa di Yeremia 23 ayat 27 sampai 30 bahwa akan ada nabi-nabi atau pengajar-pengajar palsu yang merancang melupakan namanya demi berhala. Dan kata Bapa, mereka adalah stealing, pencuri. Mikana Mereka juga. mengambil diam dulu dong, aduh, tinggal lagi nih, aku udah panik, belum apa-apa udah panik. Jadi siapapun yang mengganti nama Bapa Yothevave atau Yahweh dan mengganti nama ilah-ilah lain, artinya dia menggenapi nubuatan Bapa di Yeremia 23 ayat 27 sampai 30. Makanya Bapa mengatakan kepada mereka adalah pencuri. Dan nama Bapa itu tetap abadi kekal selama-lamanya karena di naskah-naskah yang berbahasa Ibrani tetap namanya di situ adalah YHWH, Yothevave, dan itu namanya selama-lamanya, tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Lalu kenapa Bapa menubuatkan di Yeremia 23 27 sampai 30 bahwa akan ada yang merancang melupakan namanya demi berhala dan mereka adalah pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu. Nabi-nabi itu kan termasuk juga pengajar ya. Mereka adalah pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu yang mengganti namanya menjadi nama sesembahan berhala. Karena gini ya, mereka dunia ini kan sudah dipengaruhi roh kegelapan. Jadi Satanos itu hanya tertarik ya menghasut atau menyesatkan manusia untuk mengganti nama Bapa. Karena apa? Karena gini. Karena Satanos ini kan malaikat. Malaikat yang jatuh dah. Dan malaikat ini kan pernah tinggal di surga. Jadi dia tahu siapa itu sang pencipta yang sejati. Siapa nama sang pencipta, sang juru selamat, maha pengasih, maha pengampun, maha segalanya. Jadi dia tahu ini. Makanya ketika dunia menerjemahkan namanya, disitulah dia hasut tuh. Udah gak apa-apa, terjemahkan aja namanya. Jadi ini, itu sama saja. Karena apa? Satanos ini pintar. Dia licik memainkan perasaan manusia. Sehingga manusia bahkan dari Yahudi, Rabi orang Yahudi juga itu, ya masa mengganti nama Bapa Yothevave menjadi nama sesembahan bangsa-bangsa lain. Padahal Bapa Yothevave berfirman, berulang kali berfirman, tidak boleh mengikuti ilah-ilah lain. Ulangan 8 ayat 19, Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Jika ada nabi atau pengajar yang mengajak kamu, nih ya, saya tunjukkan datanya di sini. Jadi Bapak itu sungguh luar biasa, dia maha tahu saudara-saudaraku semua. Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Ya. Apabila seorang nabi atau seorang pemimpi bangkit di antaramu dan dia memberimu suatu tanda atau mujizat, dan tanda atau mujizat itu ia ramalkan kepadamu itu terjadi dengan mengatakan, marilah kita mengikuti ilah-ilah lain dan yang tidak engkau kenal, dan mari kita beribadah kepadanya. Maka janganlah mendengarkan perkataan nabi itu atau pemimpi-pemimpi itu, sebab Yahweh Elohimmu sedang mengujimu untuk mengetahui apakah kamu mengasihi Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kamu harus hidup mengikuti Yahweh Elohimmu dan kamu harus takut akan Dia. Dan kamu harus memelihara perintah-perintahnya, dan kamu harus mendengarkan suaranya, dan kamu harus beribadah kepadanya, juga kamu harus bergantung kepadanya. Dan nabi atau pemimpi yang bermimpi itu haruslah dihukum metong, karena dia telah mengajarkan kemurtadan terhadap Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang telah menebus kamu dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang telah Yahweh Elohimmu perintahkan kepadamu agar engkau menjalaninya, dan engkau harus menyingkirkan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudara laki-lakimu, anak laki-laki ibumu, atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu yang seperti jiwamu sendiri membujuk engkau diam-diam dengan mengatakan, marilah kita pergi dan beribadah kepada ilah-ilah lain yang engkau atau leluhurmu tidak mengenalnya, yaitu ilah-ilah bangsa yang di sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu,
dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Janganlah engkau beri izin kepadanya, dan janganlah engkau mendengarkan dia, dan jangan matamu iba kepadanya, dan jangan engkau mengasihani, dan jangan engkau melindungi dia. Jadi sangat banyak perintah Bapa seperti ini, bahwa kita tidak boleh mengikuti ilah-ilah lain dari seluruh ilah-ilah bangsa di dunia ini. Nah, sementara Allah adalah nama ilah bangsa Arab, penduduk negeri Mekah. Nah, menurut firman ini, bisa nggak nama Bapa Yod-Heh-Vav-Veh diganti menjadi Allah? Oh, tidak bisa, mengikuti aja nggak bisa. Apalagi sampai mengganti, itu namanya blasfemi, penghujatan. Ulangan 8 ayat 19, Bapa Yahweh berfirman, Bapa Yod-Heh-Vav-Veh berfirman ya. Apabila engkau benar-benar melupakan Yod-Heh-Vav-Veh Elohimmu, dan hidup mengikuti ilah-ilah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku bersaksi melawan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasoi. Jadi siapapun yang masih mengikuti ilah bangsa-bangsa lain tapi tidak memanggil nama Bapa Yod-Heh-Vav-Veh yang kami panggil Yahweh, ya, kata Bapa apa? Kamu pasti binasoi. Itu bukan kata saya. Jadi saya lebih mengikuti perintah Bapa dibanding ada yang nabi sampai rabi lah ya mengubah namanya. Oh, karena Bapa sudah menubuatkan itu, memang itu harus terjadi. Jadi itulah keinginan si Satan ini, ya kan? Dia hasutlah manusia-manusia para menerjemah ini. Udah nggak apa-apa, ganti aja namanya, sama aja, kan gitu. Karena si Satanos ini, malaikat yang jatuh ini pernah di surga, dia tahu siapa sang pencipta yang benar. Nah, tapi kalau contoh ini ya, buku dongeng, tokoh dongeng di situ, si Satanus nggak tertarik untuk menghasut manusia ketika diterjemahkan buku dongeng itu ke berbagai bahasa negara di dunia ini. Mana tertarik si Satanus untuk menghasut manusia? Udah terjemahkan aja tokoh dongengnya si ini. Contoh ini siapa namanya ya? Si Lanok, udah terjemahkan aja jadi Silanus gitu, atau siapa si Bolbol gitu kan. Nggak ada, karena itu cuma dongeng, nggak ada kuasa di situ, itu bukan nama Tuhan. Makanya nama tokoh dongeng diterjemahkan ke berbagai negara pun, dalam berbagai bahasa di dunia ini, nama tokoh dongeng di sini tetap sama. Karena si Satanos, mereka yang jatuh, tahu siapa sang pencipta yang benar, hanya Bapa Yahweh, saudaraku. Itulah kenapa saya sangat cinta kitab suci ini. Karena ini firman Bapa. Jadi si Satanos, si malaikat yang jatuh itu, dia tahu siapa sang pencipta, itu Bapa Yahweh. Makanya dunia mengubah namanya. Karena si Satanos tidak mau kalau seluruh dunia datang kepada Bapa Yahweh. Tapi Zefanya 3:9 itu akan digenapi. Mulai sekarang ya, saudaraku, cintailah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Panggil namanya dengan benar. Jangan kamu panggil nama ilah bangsa-bangsa lain. Karena apa? Kalau kamu masih panggil nama ilah bangsa-bangsa lain hasil terjemahan LAI, kata Bapa apa? Ulangan 8:19, kamu pasti binasoi. Udah. Boleh gantian? Ya, silakan kakak sayang. Oke. Jadi Mikana dari tadi menyatakan bahwa Mikana ini nggak mau merubah nama Tuhan. Tapi Mikana mengatakan nama Tuhannya Yahweh. Bahkan seorang pengajar bahasa Ibrani, Burita Wahyu sendiri mengatakan Yahweh itu bukan bahasa Ibrani, apalagi nama Tuhan. Sedangkan Mikana mengakui bahwa Mikana tidak mau merubah nama Tuhan, tapi memanggil nama Tuhan Israel dengan panggilan Yahweh, yang mana ini baru muncul entah tahun kapan. Nah, tadi Mikana sempat mengatakan sebuah pernyataan bahwa Rabi Sadia Gaon itu menggenapi nubuatan Tuhan perjanjian lama, di mana nanti orang-orang akan merubah nama Tuhan menjadi nama berhala. Ini menjadi challenge bagi saya. Kalau Mikana bisa menjawab, saya kasih transfer 1 juta cash malam ini. Serius, saya ada saldo sekitar berapa juta, lumayan untuk uang jajan Mikana. Untuk pembuktian statement Mikana bahwa Rabi Sadia Gaon merubah nama Tuhan menjadi nama berhala, yaitu menjadi Alif Lam Lam Ha, maka coba tunjukin satu berhala dari Adam sampai detik ini 23:36 waktu Malaysia, hari ini tepat secara historis, menggunakan prasasti manapun atau sejarah manapun, bahwa pernah ada nama sebuah berhala bernama Allah. Kalau Yahweh, saya sudah jelaskan, kalau itu dari nama Dewa Yahweh.
Maka kalau Mikana bisa menunjukkan satu literasi bahwa Allah pernah menjadi nama satu berhala, makhluknya entah berbentuk batu, kayu, angin, pohon, apapun itu, saya langsung transfer 1 juta malam ini juga. Kalau Mikana bisa menunjukkan. Tapi kalau Mikana tidak bisa menunjukkan bahwa ternyata tidak ada satupun makhluk pernah bernama Allah, maka tuduhan bahwa Allah adalah nama berhala itu adalah fitnah. Jadi silakan. Kalau kata Yahweh itu nama dari berhala, saya sudah tunjukin data. Terima kasih. Aduh, 1 jangan juta buat marah Mikana. dong, nih. Saya minta data secara ilmiah. Silakan. 1 juta. Takut juga aku tadi mendengar suara Uni. Wah, wah, wah. Kan kita kan sama. Silakan Mikana. 1 juta. Oke. Kalau Mikana atau teman-teman Mikana di bawah bisa bantu Mikana. Siapapun yang bisa menunjukkan satu literasi bahwa Allah pernah menjadi nama makhluk mulai dari Adam sampai detik ini, maka saya mengakui bahwa Allah pernah menjadi berhala. Saya Rifayah di Putri binti Yadiman. Tapi kalau tidak ada satupun literasi dari alam semesta, kalian minta pertolongan kepada Tuhan kalian bahwa ternyata Allah tidak pernah disebutkan kepada makhluk, maka jangan lagi kalian memfitnah bahwa Allah adalah nama berhala. Itu. Terima kasih. Oke, jadi gini ya kakak sayang. Yang pertama saya luruskan dulu apa kata Rita Wahyu, nggak pernah nama Yahweh itu bahasa Ibrani. Saya tidak mengikuti Rita Wahyu karena apa? Dia aja masih memanggil nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang bernama Allah. Padahal Bapak Yahweh melarang tidak boleh menyebut nama ilah-ilah lain. Sementara Allah itu adalah nama ilah-ilah lain, nama ilah bangsa Arab. Dan di dalam kitab suci ini kan ada haleluya. Nah, haleluya itu artinya apa? Terpujilah Yahweh. Karena haleluya terdiri dari 2 kata, halel dan yah. Halel itu artinya terpuji, yah itu dari nama apa? Dari namanya itu Yahweh. Makanya terpujilah Yahweh. Dan juga secara akademik bahwa memang YHWH itu dibaca Yahweh. Dan kami tidak mengikuti Yahweh, manusia di dunia ini. Ya, secara akademik Mika, bacanya Yahweh. Pernyataan itu tolong tunjukkan secara akademis kalau Yahweh dibaca Yahweh secara akademis. By linguistik. Kajian ilmu linguistik. Terima kasih. Ini jadi panjang lagi nih ya. Karena klaim harus dibuktikan. Kita sama-sama pernah jadi mahasiswi. Maka ketika ada informasi yang diberitakan di depan publik supaya tidak menjadi fitnah dan dusta, harus ada literasinya. Kalau ada pernyataan bahwa membawa dunia akademis, maka kita harus bertanggung jawab sebagai seorang sarjana. Silakan tunjukin data secara linguistik bahwa Yahweh itu menggunakan kaidah ilmiah. Yod-Heh-Vav itu memang pantas disebut Yahweh. Silakan, saya tunggu. Oke lah. Tapi saya tunggu yang 1 juta tadi, kalau ada silakan, masih saya buka Ya, sabar. buat kalian dapat 1 juta malam ini. Nama YHWH yang dikenal sebagai tetragramaton paling umum diucapkan sebagai Yahweh atau Yahweh oleh para sarjana dan akademisi berdasarkan transliterasi Ibrani, serta sering dibaca sebagai Yehuwa atau Jehovah. Dalam tradisi Yahudi, nama ini suci dan tidak diucapkan, melainkan diganti dengan sebutan Adonai atau Tuhanku atau Hashem atau Sang Nama saat membaca kitab suci. Yahweh merupakan Mikana kalau di konsensus kampus penelitian boleh bawa modern dan Wikipedia akademis ya? untuk pengucapan yang paling mendekati bahasa Ibrani-nya atau aslinya, ya. Oke. Seperti Mikana itu. kalau di kampus boleh bawa Wikipedia ya? Gojek. Ya, asalkan saja di ada catatannya, ada note-nya ya. Oke, begini kakak sayang. Oke, silakan tunjukkan footnote-nya aja. Karena Wikipedia itu ditolak di kampus-kampus. Katanya akademis. Iya, secara akademis memang dunia memanggil namanya Yahweh. Ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi gini ya. Mengenai nama berhala yang Iya, mengatakan Allah itu nama berhala dirimu, bukan oke. saya. Tetapi
Iya, kitab hanya suci menantang. memberitahu kepada saya, Bapak Yahweh berfirman yang ditulis para nabi, 1 Tawarik 16 ayat 26. 1 Tawarik 16 ayat 26, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Kemudian Mazmur 96 ayat 5. Ui, 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 ui. Ha. Ayat 4 sampai 5. Sebab Yahweh maha besar dan layak dipuji. Dia layak disegani di atas segala ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh telah menciptakan langit. Jadi nama Yahweh ini nggak boleh diganti menjadi nama ilah bangsa-bangsa. Ya, nggak boleh. Iya. Karena apa? Karena semua Masalahnya ilah bangsa-bangsa Yahweh adalah itu- berhala. Tabrak lah. Yahweh itu secara ilmiah adalah ucapan benar dari Tetragrammaton Yod Evave. Itu mana literasi akademisnya, penjelasan ilmiahnya, Geku? Ya iyalah, karena terpujilah Yahweh, haleluya. Itu dari namanya Yahweh. Itu bukan penjelasan Ah, ilmiah. jadi sudah dijelaskan sama kitab suci ini, kakak sayang. Mazmur 96 ayat 5, 1 Tawarik 16 ayat 26, bahwa semua nama ilah bangsa-bangsa adalah Iya, iya, berhala-berhala. Itu bukan kata saya, tapi Aduh, itu ya kata Allah. firman Bapa. Jadi nggak boleh mengganti nama Bapa Yahweh menjadi nama ilah bangsa-bangsa lain. Nah, sementara Allah adalah nama ilah sesembahan penduduk negeri Mekah, bangsa Arab. Aku jadi pengawas. Astagfirullahaladzim. Aku tabrak. Lah, kenapa sih kakak sayang? Oh, haleluya, haleluya. Jadi gini ya, kita nggak mengikuti juga orang Yudaisme, orang Yahudi yang nggak memanggil namanya. Karena tidak ada satupun dalam kitab suci ini Bapa Yahweh melarang jangan pernah panggil namaku, atau panggil saja namaku dengan sebutan Hashem atau Adonai. Nggak ada. Karena Adonai itu artinya Tuhan, Hashem itu artinya sang nama, Ha itu sang, Sem itu nama, sang nama. Loh, kalau dipanggil sang nama siapa? Ya, Tuhan yang mana? Karena banyak Tuhan di dunia ini. Hashem mana? Nama siapa? Iya, iya. Jadi harus panggil namanya. Makanya Bapak Yahweh telah menubuatkan Mana Jefanya data akademisnya 3 tadi? ayat 9 bahwa bangsa-bangsa mulutnya akan dibersihkan dan dikembalikan supaya memanggil nama Bapak Yahweh. Oh, haleluya. Terima kasih. Ya, jadi data akademisnya adalah Wikipedia ya. Loh, Karena pura-pura. ya udah ini saja, ini Alkitab